Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi dan terhormat kepada Ibu Wismi Gita Tunisa dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, saya Adiwali Syarafudhuda Akila, mahasiswa program Studi Ilmu Lingkungan FMIPA, Universitas Negeri Semarang dengan NIM 23641200045. Pada kesempatan saya yang berharga ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian untuk tugas mata kuliah metode penelitian dengan judul Dampak Polusi Suara Akibat Event Musik Terhadap Keanekaragaman dan Perilaku Avifauna di kawasan Taman Indonesia Kaya Semarang. Izinkan saya membuka presentasi ini dengan sebuah pengantar di tengah dinamika kota Semarang. Taman Indonesia Kaya hadir sebagai paru-paru kota, sekaligus habitat penting bagi fauna maupun komunitas burung perkotaan. Namun, taman ini juga berfungsi sebagai venue event musik yang tidak jarang menghasilkan kebisingan dengan intensitas tinggi, di mana fenomena inilah yang melatar belakang penelitian saya. Ini sebuah upaya untuk mengkaji dampak ekologis dari hiburan manusia terhadap keanekaragaman hayati di sekitarnya. Yang pertama, latar belakang. Mengapa penelitian ini penting? Saya akan menjabarkannya dalam 3 lapisan kompleks. Yang pertama, secara global, WHO telah menetapkan kebisingan kota kebisingan sebagai resiko lingkungan yang signifikan. Berbagai penelitian internasional seperti oleh Senzaki pada tahun 2020 membuktikan bahwa polusi suara dapat mengurangi kekayaan spesies burung bahkan di habitat yang jauh dari sumber suara. Yang kedua, secara nasional dan lokal, Indonesia memiliki kekayaan avifauna luar biasa. Namun, tekanan urbanisasi mengancamnya. Khususnya di Semarang sendiri, ruang terbuka hijau seperti Taman Indonesia Kaya adalah pilihan terakhir bagi burung perkotaan. Tadi di kota-kota lain seperti Mexico City oleh Celestologicus pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kebisingan tinggi menurunkan jumlah spesies burung, khususnya kelompok sensitif seperti insektivora dan frugivora. Yang ketiga, secara spesifik, kebisingan dari event musik itu bersifat unik, intensif, temporer, dan tidak terduga. Eksperimen Phantom Road oleh Weir pada tahun 2015 membuktikan bahwa kebisingan saja tanpa gangguan fisik lain sudah cukup untuk menurunkan kelimpahan dan kondisi tubuh burung. Inilah celah pengetahuan yang ingin saya isi. Bagaimana karakteristik kebisingan temporer dari event musik itu mempengaruhi avifauna di taman kota tropis Indonesia. Lalu berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana pengaruh polusi suara event musik terhadap keanekaragaman avifauna, baik dari segi jumlah spesies maupun individu di Taman Indonesia Kaya. Lalu yang kedua, bagaimana respon perilaku avifauna, yakni meliputi vokalisasi, makan, dan interaksi sosial terhadap paparan polusi suara tersebut. Lalu yang ketiga, sejauh mana polusi suara event musik mempengaruhi fungsi ekologis taman sebagai habitat dan penyeimbang ekosistem perkotaan. Kalau untuk tujuannya, secara paralel tujuan penelitian ini meliputi yang pertama, untuk menganalisis pengaruh polusi suara event terhadap keanekaragaman avifauna. Yang kedua, untuk mengidentifikasi respon perilaku avifauna terhadap stimulus kebisingan. Lalu yang terakhir, untuk mengevaluasi dampaknya terhadap fungsi ekologis di taman kota. Untuk manfaat penelitian sendiri, saya berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat ganda, yang secara teoritis dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu ekologi urban dan bioakustik di konteks tropis, khususnya dalam memahami mekanisme adaptasi dan gangguan pada fauna perkotaan. Lalu secara praktisnya, harapan saya penelitian ini dapat menjadi rekomendasi ilmiah bagi pengelola taman dan pemerintah daerah untuk pengelolaan ruang terbuka hijau yang lebih ramah satwa. Lalu,
Saat tuan teknis, bagi penyelenggara event mengenai standar kebersihan yang berjalan luas, menjadi media pengembangan keterampilan ekologi di lapangan bagi saya pribadi, lalu menjadi referensi dasar bagi peneliti lanjutan tentang dampak antropogenik di ekosistem urban. Mari kita masuk ke kajian teori. Polusi suara didefinisikan sebagai bunyi yang tidak diinginkan dengan intensitas tinggi yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Berdasarkan spektrumnya, kebisingan dari event musik yang akan saya teliti itu dapat diklasifikasikan sebagai bising kontinu dengan rentang frekuensi luas dengan kemungkinan mengandung unsur bising intermittent saat jeda atau bising impulsif dari tepuk tangan. Yang kritis, ambang yang menjadi acuan adalah 55 desibel A sebagaimana ditetapkan WHO, di mana suara jatuh ini berpotensi menimbulkan gangguan ekologis. Kajian literatur sendiri menunjukkan dua dampak utama. Yang pertama terhadap keanekaragaman, di mana studi Perillo pada tahun 2017 di Buenos Aires menemukan kebisingan lebih dari 60 desibel, menurunkan indeks keanekaragaman Shannon Winners hingga 20%. Sementara, pada meta-analisis Shinzaki pada tahun 2020 mengonfirmasi kebisingan sebagai faktor signifikan penurunan kelimpahan burung, terutama insektivora. Lalu terhadap perilakunya, gangguan akustik ini memicu perubahan vokalisasi burung dengan menaikkan frekuensi minimum panggilannya atau disebut masking avoidance agar tidak tertutup noise seperti ditemuan Villarreal pada tahun 2024. Lalu penurunan aktivitas makanan, di mana stres akustik ini meningkatkan hormon kortikosteron yang menekan nafsu makan. Lalu gangguan interaksi sosial, di mana komunikasi antar spesies atau intraspesies itu terhambat. Eh, Burung bukan hanya sebagai penghuni taman, mereka adalah akar ekosistem yang menjalankan fungsi vital, pengendali hama, penyebar biji, dan indikator kesehatan lingkungan. Perubahan yang terjadi pada mereka akibat polusi suara dapat dipahami melalui teori ekologi akustik, di mana teori ini menjelaskan bahwa setiap lingkungan memiliki soundscape atau landscape suara alami yang harmonis. Aktivitas manusia seperti bermusik mengubah soundscape ini yang pada akhirnya mengganggu keseimbangan interaksi dan komunitas antar spesies. Berdasarkan teori ini, saya menyusun kerangka konseptual penelitian di mana para bebasnya ini dari event musik ini meningkatkan polusi suara lebih dari 55 desibel, di mana hal tersebut memicu terjadinya perubahan soundscape yang dapat mengakibatkan terjadinya making akustik dan gangguan komunikasi, lalu berdampak pada variabel terikatnya, yakni keanekaragaman fauna, lokal fauna, dan fungsi ekologis taman. Dari kerangka tersebut, saya merumuskan 3 hipotesis statistik yang akan diuji. Jadi hipotesis pertama itu hipotesis keanekaragaman di mana adanya pengaruh signifikan dari posisi suara event musik terhadap keanekaragaman fauna. Lalu hipotesis yang kedua, ya hipotesis pada perilakunya yaitu adanya pengaruh signifikan terhadap perilaku fauna. Lalu untuk hipotesis ketiga, dan untuk fungsi ekologi sendiri, polusi suara itu mempengaruhi regulasi peran ekologi taman. Memasuki metode penelitian, saya akan melakukan penelitian ini di Taman Indonesia Kaya Semarang. Alasan dipilihnya lokasi ini karena fungsi gandanya yang mempresentasikan konflik pemanfaatan ruang urban, di mana rencana waktu pelaksanaan itu selama 3 bulan dengan terbagi dalam fase pra-event, dan kurang lebih 2 sampai 3 minggu dengan pengambilan data kondisi baseline, lalu saat event yaitu 1 sampai 2 hari per acara, dengan pengamatan selama event musik,
Lalu pasca event itu 1 sampai 2 hari setelah acara dengan pemantauan pemulihan. Lalu pendekatan yang saya gunakan itu adalah kuantitatif dengan desain observasional, comparative repeated research. Dengan desain ini itu powerful karena memungkinkan saya mengamati kelompok alveoli yang sama di lokasi yang sama pada titik waktu yang berbeda, yakni sebelum, selama, dan setelah intervensi alami berupa event musik. Berikutnya adalah variabel kunci dan cara mengukurnya. Yang pertama dari variabel bebasnya sendiri, yaitu polusi suara, diukur intensitasnya dalam desibel A menggunakan sound level meter. Lalu untuk variabel terikatnya sendiri, untuk keanekaragaman fauna itu akan diukur melalui jumlah spesies, jumlah individu, dan indeks yang binar dengan alatnya berupa lembar observasi dan binokular. Lalu untuk variabel terdekat yang kedua gerakan fauna sendiri diukur melalui frekuensi vokalisasi, durasi kita makan, dan frekuensi interaksi sosial per satuan waktu. Dengan alatnya sendiri, lembar observasi, stopwatch, dan aerogram. Lalu, untuk populasi dan sampel dari penelitian sendiri, untuk populasi yang dipilih sendiri, meliputi individu dan spesies burung yang diamati di dalam batas-batas Taman Indonesia KS1 selama periode penelitian. Lalu untuk sampelnya, eh, analisis ini merupakan bagian dari populasi burung yang telah diidentifikasi di Untuk teknik pengambilan data sendiri dilakukan dengan teknik yang terdapat di ikon. Yang pertama, pengukuran kebisingan dengan sound level meter. Dan ini akan dipasang di 5 titik. 5 titik tetap dibaca setiap 15 menit, dicatat like-nya, Lmax-nya, dan Lmin-nya. Lalu yang kedua, observasi keanekaragaman. Ini saya menggunakan metode point count, di mana saya akan berdiri di tiap titik, mengamati semua burung, baik dari visual dan audio dalam waktu 50 meter selama 15 menit. Lalu observasi perilaku, dengan mengamati menggunakan menggunakan metode vocal animal sampling, di mana saya akan memilih satu individu burung secara acak dan mengamati semua perilaku secara intensif selama 5 menit, mencatatnya dalam etogram yang telah disusun. Lalu yang terakhir dokumentasi, saya akan menggunakan binokular, kamera, atau aplikasi identifikasi burung yang ada. Lalu selanjutnya ini proses penelitian. Itu ada 3 tahap. Untuk ada tahap persiapan, pengumpulan data, dan pengembangan data. Untuk persiapan sendiri, kita akan menentukan 5 titik dulu. Pengamatan tetapnya, mengkalibrasi alatnya dulu. Habis itu kita melakukan penyusunan lembar observasi dan metode. Untuk pengembangan data sendiri, kami melakukan pengukuran kebiasaan 15 menit dengan salah meter. Lalu melakukan observasi burung dan metode point equivocal animal sampling. Lalu melakukan yang dilakukan pada 3 kondisi, ini pra event, saat event, dan pasca event. Lalu pada tahap pengelolaan datanya sendiri, kami akan melakukan verifikasi digitalisasi data, menganalisis statistik dan inferensialnya, lalu menginterpretasikan hasil dari penyusunan laporan. Selanjutnya memasuki analisis data, di mana inilah ini dari bagian data yang akan saya olah. Yang pertama yang analisis statistik deskriptif. Di mana data kebisingan ini akan saya kelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu ada kategori rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi, di mana saya akan sajikan itu dalam tabel distribusi frekuensi untuk memberikan gambaran secara umum. Lalu yang kedua, melakukan analisis keanekaragaman. Ini adalah analisis inti untuk variabel pertama, di mana saya akan menghitung indeks keanekaragaman Shannon Winner-nya dengan rumus H sama dengan min sigma tempung PI dikaliin PI, di mana PI sendiri adalah proporsi individu spesies KI terhadap total individu.
Saya juga kan melakukan perhitungan indeks kemerataan untuk melihat uh, seberapa meratakah individu tersebut di antara spesies yang ada. Lalu yang ketiga, analisis perilaku fauna. Di mana data perilaku akan saya konversi menjadi frekuensi per jam dan persentase durasi dari total waktu pengamatan. Misal jika dalam saya pengamatan 5 menit yang saya lakukan burung makan selama 2 menit, maka persentase waktu makannya adalah 40%. Nah, perubahan poinnya akan saya analisis lebih lanjut. Lalu di statistik inferensial dan hipotesisnya, hmm, yang pertama saya akan melakukan uji normal itu terlebih dahulu di mana data akan menggunakan kolom data menggunakan kolom Smirnov. Jika nilai P-nya itu lebih dari 0,05, maka data itu akan dianggap normal. Lalu pada uji homogeneitas varian, kita akan menggunakan uji Levit, di mana jika P-nya lebih dari 0,05 itu variasinya dianggap mungkin. Nah, berdasarkan hasil dua uji prasyarat itu, saya akan memilih uji komparasi yang tepat. Jika data normal dan homogene, maka saya akan menggunakan Bayes sample t-test. Namun, jika tidak memenuhi syarat, maka saya akan menggunakan Wilcoxon Science Rank Test atau uji non-parametrik. Nah, pengambilan keputusan hipotesisnya sendiri menggunakan tingkat signifikan sama dengan 0,05. Di mana jika nilai P dari uji komparasi itu kurang dari 0,05, maka hal 0 ditolak dan hasil 1 diterima. Yang artinya ada pengaruh signifikan polusi suara terhadap avifauna. Untuk hipotesis ekologinya sendiri nanti mungkin bersifat kurang yakin kayak kualitatif, indikatif. Jadi nanti uh, saya akan menginterpretasikan temuan dari hipotesis satu dan 2. Jadi misal jika ditemukan penurunan spesies insektivora maka dapat diindikasikan adanya gangguan pada fungsi pengendalian hama di taman. Gitu. Lalu teknik absahan datanya sendiri, saya menyadari bahwa kualitas data itu kan sangat menentukan kualitas penelitian. Oleh karena itu, saya merancang strategi untuk memastikan kualitas dan reliabilitasnya. Ah, di mana untuk isinya sendiri, instrumen pengamatan seperti lembar data, etogram itu akan disusun berdasarkan tinjauan pustaka mendalam dan telah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Lalu secara validitas konstruknya, tiap indikator yang diukur seperti frekuensi vokalisasi memiliki landasan teoritis yang jelas dari kajian pustaka. Lalu untuk reliabilitas, yang pertama konsistensi internal, saya akan menggunakan metode yang sama persis, yakni berupa point count dan vocal sampling di semua pengamatan dengan pedoman identifikasi yang konsisten. Lalu terakhir, reliability stabilitas atau test retest, dimana saya akan melakukan pengamatan berulang di lokasi yang sama dalam kondisi serupa untuk memeriksa konsistensi hasil. Terus selanjutnya, pengeluaran yang diharapkan. Dari proses ini saya mengharapkan beberapa luaran konkret. Yang pertama yakni berupa data kuantitatif, di mana adanya hubungan antara intensitas kebisingan dan indikator keragaman avifauna, lalu peta spasial dampak kebisingan yang memvisualisasikan sebaran kebisingan dan kepadatan burung di taman, di mana sangat berguna untuk perencanaan zonasi. Lalu adanya dokumentasi analisis perilaku fauna yang menunjukkan pola perubahan aktivitas burung
Kalau model consequence respon, untuk tidak condong riset difokus berkelanjutan, mungkin. Lalu yang paling penting rekomendasi kebijakan, yang mana berbasis ilmiah untuk pengelolaan event dari taman yang lebih berkelanjutan dan ramah biodiversitas. Terima kasih. Demikian presentasi proposal penelitian saya. Ini dari penelitian ini adalah upaya untuk menemukan titik temu dinamika sosial kota dan keberlanjutan ekologinya, dan dimulai dari memahami dampak informasi terhadap komunitas burung di Taman Indonesia Kaya. Lalu selama penyampaian presentasi saya menjadi banyak kekurangan, bukan hanya secara penyampaian saja, mungkin dari proposal saya juga. Oleh karena itu, saya mohon sebesar-besarnya. Uh, Terima kasih untuk dosen maupun teman-teman kalian yang sudah menyimak video ini. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang diberikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.